Baik kakak-kakak, kita mulai. Ini udah jam 1:16. Kita mulai saja, nanti yang lainnya segera menyusul. Ini sudah ada 11 orang yang masuk, masih ada sekitar 4-5 orangan yang belum hadir. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan yang belum hadir bisa segera merapat. Baik kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nabiku. Zoom. Iya pun. Ya Ya pun. pun. Salam olahraga. Salam. Jaya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Luar biasa semangatnya. Alhamdulillah kakak-kakak. Kita sudah masuk modul 2.6. Modul 2.6 ini adalah modul terakhir di modul 2 kakak-kakak. Jadi ini udah habis modul 2.6, modul 3 kakak. Selesai modul. 3 modul selesai, habis itu selesai tugas kita. Zoom. Selesai Zoom. Ya, selesai. Kakak-kakak mohon izin. Bentar kak, ada tamu kak. Oke kakak-kakak, saya lanjutkan. Mohon maaf, ada tamu kak. Jadi ini ada modul 2.6 kakak-kakak. Ini tatap maya terakhir di modul 2. Harapannya nanti kedepannya kita dapat menyelesaikan semua modul, semua tugas, dan kita bisa lulus bersama. Baik kakak-kakak, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, saya mohon siapa ya untuk memimpin doa. Ya. Kak Sangkut, bisa kak memimpin doa kak? Apa? Memimpin doa kak? Oh, doa. Oke. Baik. Mohon izin kakak. Baik, kakak, sebelum kita mulai kegiatan Zoom pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Sangkut atas doanya. Saya share screen kak. Izin share screen.
Apakah sudah terlihat, Kak? Ya. Oke. Ya, nanti. Bentar. Ya. Nggak muncul, Kak, ya share screen-nya? Hilang, tadi muncul. Oh, iya, entar, Kak. Belum muncul. Sinyal berarti. Muncul, Kak, ya? Betul. Oke. Ini salam tadi sudah. Kita lanjut aja, Kak. Baik, Kakak-kakak. Di modul 2.6 ini kita akan membahas tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Harapannya nanti kakak-kakak sudah membaca modul 2.6 secara mandiri agar nanti pembahasan asesmen otentik ini dapat berjalan dengan maksimal. Harapannya seperti itu. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan. Seperti biasa, Kak, ini kesepakatan kita bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini adalah kesepakatan bersama yang sudah kita sepakati dari pertama kali kita melakukan Zoom. Saya rasa ini tidak berubah, kakak-kakak. Kita lanjut saja. Nah, di tujuan sesi kali ini, kakak-kakak, nanti kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, kenapa asesmen otentik itu sangat penting dalam pembelajaran PJOK? Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng, kakak-kakak. Nah, yang kedua, nanti kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Nah, jadi nanti kakak-kakak dapat mampu menyusun kerangka asesmen otentik. Nah, kerangka asesmen otentik seperti apa gambarannya? Nah, nanti kakak-kakak akan belajar menyusun kerangka asesmen. Yang ketiga adalah kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi nanti kakak-kakak selain memahami pentingnya asesmen otentik, kakak-kakak dapat membuat rubrik dan dapat menganalisisnya. Nah, kenapa penting asesmen otentik? Kenapa penting? Nah, nanti akan kita kupas bareng-bareng, kakak-kakak. Nah, di agenda hari ini, kakak-kakak, di agenda tatap maya kali ini, yaitu yang pertama adalah review atau refleksi hasil belajar mandiri. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, presentasi kelompok. Yang keempat adalah refleksi dan pesan kunci. Nah, di agenda pertama ini refleksi atau review hasil belajar mandiri. Kita lanjut, Kak. Nah, kita masuk refleksi dan review hasil belajar mandiri. Sebelum
mereview hasil belajar mandiri. Kakak-kakak sudah membaca modul? Belum. Belum. Nah, yang lain? Sudah Gimana yang lain? sebagian. Yang lain? Monitor yang lain? Sudah Sudah sebagian. sebagian. Oke. Oke. Berarti hampir rata-rata belum Kak ya? Ya. Belum. Rata-rata. Oke, kakak-kakak, karena banyak sebagian yang belum membaca modul, hanya Kak Heru juga baru beberapa Kak Heru ya baca tadi. Iya Kak, masih sebagian aja. Jadi, karena nanti agenda kita kan, nah tadi agenda kita kan nih diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi. Nah jadi langsung aja nanti saya bagi kelompok aja. Nanti kakak-kakak berdiskusi dengan kelompok kakak membahas tentang asesmen otentik ini Kak. Itu yang pertama. Yang kedua langsung bahas nah ini Kak. Nah, nanti kakak langsung membuat from rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi nanti akan saya bagi kelompok. Ada. Jadi nanti akan saya bagi kelompok, 3 kelompok Kak. Nah, saya membahas tentang materi asesmen otentik. Kakak-kakak membahas ini. Ya, tantar. Yaitu membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi materinya sama Kak, materi sepak bola. Nah, nanti kakak-kakak kelompok A membuat rubrik penilaian diri, yang kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, yang kelompok C membuat rubrik observasi guru. Jadi nanti selain kakak-kakak membahas tentang apa itu asesmen otentik, apa itu manfaatnya, apa itu langkah-langkahnya tentang asesmen otentik, dan bagaimana penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, nah kakak membahas membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, nanti setelah membuat ini dipresentasikan. Ada tanyaan Kak sebelum saya buat kelompok? Cukup ya. Nah, nanti modulnya kakak bisa baca di LMS. Modulnya ada di LMS kok. Nanti silakan kakak buka di LMS-nya. Saya bagi dulu 3 kelompok. 3 kelompok. Waktunya berapa menit Kak? Ini loh. 30 menit cukup Kak. Kalau di sini kan jadwal waktu mengerjakan 30 menit. 30 menit cukup nggak? Cukup ya? Insya Allah cukup. Oke, 30 menit aja.
Hmm, Oke, silakan kakak masuk ke kelompoknya masing-masing.
Kak Haris bisa masuk di kelompok 1, Kak Haris. Halo? Ya, Kak Haris. Ini udah di kelompok 1 saya nih, Kak. Belum? Belum masuk. Kok Kelompok nggak ada perintah pindah atau gabung nggak di ini nggak keluar. Oh, belum keluar ya? Makanya itu saya bingung kemana saya. Oh, ya udah Kak, tunggu Kak. Oh. Silakan Kak Haris masuk kelompok 1. Nggak ada, Kak, nggak keluar. Oh, belum berarti belum. Belum ya, ya. Ya. Ambil dari bukti karya. Silakan kakak-kakak yang masih di ruang utama masuk ke kelompoknya masing-masing.
Gimana Kak? Selesai? Kak, gimana tugasnya? Selesai? Halo Kak? Seringkali bereksperimen dengan kata-kata dan humor sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan Halo. orang di sekitarnya. Ya. Gimana tugasnya? Selesai? Orang tuanya, Genji dapat terus mengembangkan bakatnya dalam berkomedi. Kayaknya selesai kayaknya. Kak Diska, gimana Kak Diska? Akan dikenang oleh keluarga. Bisa dan tampaknya sangat bangga. Kalau selesai berarti kita presentasi. Jadi nanti kelompok 10 menit waktunya. Dan sisi lucunya tanpa rasa takut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dalam mendukung bakat dan minat anak-anak mereka, serta memberikan kebebasan. Kira-kira kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1, 2, 3. Dan jangan lupa Kakak untuk bahas yang topiknya ini kayak Kakak membuat rubrik penilaian penilaian teman, observasi guru, terus kelompok yang menjadikan dia sebagai silakan kelompok 1, 2, 3 yang mau di duluan. Ayo Kak Deska. Yuk silakan. Silakan share screen. Ya. Silakan Kakak Adiska, Kak Sangkut, Kak Haris. Jadi kalau tak lama makanan saya sendiri pakai kopi. Melalui interaksi mereka, kami belajar tentang tanggung jawab dan kasih sayang. Sementara kucing-kucing yang Kak Deska, silakan dikirim dulu Kak ke grup aja Kak biar dibuka Kak Deska. sebagai teman bermain dan sumber kebahagiaan yang tiada tara. Kalau enggak kirim ke saya, nanti saya kirim di grup, nanti saya bantu share screen hasil jawabannya. Keluarga yang membawa Mana Kak Deskan? kehidupan Genpi. Suaranya jelek banget. Intinya gini Pak, untuk kelompok 1 itu yang dibahas kan tentang rubrik penilaian diri dalam sepak bola. Yang pertama itu yang dinilai itu teknik dasar, terus dikirim dulu ya? Aduh, tulisannya acak-acakan nggak? Nggak apa-apa. Semua. Oh, nggak apa-apa, biar nanti biar yang lain ngerti. Yang lain dulu Pak, tak ganti dulu aja. Oh. Asesmen autentiknya? Nanti Bebas. kita masih acak-acakan ini. Oh, ya udah. Silakan kelompok mana yang ingin presentasinya? Dengan kurikulum yang dirancang dalam untuk mendukung bahasa Edi, Kak Wahyu, Kak Eko, Edmu, Mandarin, bahasa Mandarin, Kak Siti, para pengajar yang berpengalaman memungkinkan Genpi untuk mengeksplorasi kemampuan bahasanya secara maksimal. Selain itu, metode pengajaran yang inovatif dan menyenangkan membuat proses belajar menjadi lebih ya, yang ini kelompok 1 ya, Kak Sanggup kelompok 1 ya tadi. Kelompok 1 belum. Dukungan ini Masih acak-acakan. mengembangkan keterampilan komunikasi yang akan sangat berguna di masa depan.
Kemampuan berbahasa yang dimilikinya akan membantunya dalam menjalin hubungan sosial yang lebih luas dan memahami dunia di sekitarnya dengan lebih baik. Tiga, hobi berkuda. Ya, kenapa yang lain yuk, yang Tidak kedua orang presentasi. juga terbiasa berada di depan sorotan kamera. Menunjukkan bahwa ia sudah akrab dengan dunia hiburan sejak Selesai jam selain pandai 3 bergaya kurang jam 3 lah maksimal. Dia juga jago dalam urusan olahraga. Ya, Kak Edi, silakan Kak Edi. Berkuda yang merupakan aktivitas yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat bagi Baik, mohon izin Kak, dan mental. share screen ya. Ya Kak, silakan. Hasil dari berburunya. Menunjukkan keberanian dan rasa percaya diri yang luar biasa untuk Jangan di anu ini, jangan dibukakan ke ini tidak hanya melatih semangat jangan dibukakan. tetapi juga Tapi melatih tanggung jawab dan disiplin. Sang ibu juga mengungkapkan bahwa kaki ganti sebatas injak kuda, sebuah pengalaman yang bisa membuat banyak anak merasa takut atau cemas. tahu ya. Ini kan adalah bahwa ganti Anu kan angkat sari cuma. Di mana belum ada kan? Kak Sangkot bisa off unmute dulu suaranya. Nah, silakan Kak Edi dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil belajarnya pada hari ini. Baik, oke Kak, mohon izin kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Ya pun. Ya pun. selamat siang kakak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat serta berbahagia semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 terkait dengan asesmen otentik, rubrik penilaian otentik antar teman atau peer assessment. Nah, di sini kita udah berburu Kak. Nah, di sini ada contoh terkait dengan peer assessment. Jadi nanti kalau misalkan ini masih gambaran awal ya Kak. Jadi kalau misalkan nantinya belum sesuai, ya nanti kita bedah bareng-bareng gitu. Baik. Jadi untuk tahapan awal di sini ada nama peserta didik yang akan dinilai, terus kelas, mata pelajarannya, tanggal. Nah, dalam peer assessment itu ada beberapa kriteria penilaian. Di sini ada kriteria assessment, awal berkembang. Kriterianya ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, di sini ini contoh mungkin indikatornya ya Kak ya. Jadi tahapan-tahapan dia masuk ke tahapan yang mana. Nah, di sini awal berkembang dia seperti apa kayak gitu. Layak seperti apa, cakap, mahir dia sudah bisa untuk kerjasama tim, pemahaman taktiknya baik, mobilitas dalam permainan itu bagus, sangat paham posisi. Nah, ini terkait dengan penilaiannya. Jadi di sini ini tadi ada kriteria asesmennya, ada beberapa. Nah, di sini untuk penilaian teman itu sendiri. Di sini kesadaran posisi saat bermainnya dia sedang di kriteria yang mana? Awal berkembangkah? Kalau awal berkembang berarti dia masuk di sini. Tapi kalau dia sudah masuk di berkembang berarti ya di sini. Nah, terus untuk mobilitas dan gerakan, kalau misalkan sudah masuk dalam penilaian
berkembang, berarti dia ini sekedar ini. Nah, contoh sederhananya tadi kami mencoba untuk memasukkan hasil asesmen. Nah, ini asesmen temennya. Di sini kesadaran posisi saat bermain sepak bola. Contoh sederhananya seperti ini. Jadi dapat memahami posisi sendiri tetapi seringkali keliru saat berpindah dan bertahan dalam permainan sepak bola. Jadi kesadaran posisinya itu masih keliru gitu. Nah, terus mobilitas dan gerakannya bergerak dengan baik, namun terkadang belum efisien. Nah, dia berarti masuk di mobilitasnya yang mobilitas di sini dia sudah layak. Terus berikutnya untuk pemahaman taktik. Nah, pemahaman taktik dia masuk di kriteria cukup memahami, berarti masuk di layak. Ini sekedar contoh ya Kak. Nah, berikutnya untuk kerjasama timnya ini berkolaborasi dengan baik, namun masih ada kesempatan untuk meningkatkan kerjasama. Nah, ini penilaian, rubrik penilaiannya dari teman. Nah, terus di sini ada tambahan saran dari si penilai. Contohnya bisa diambil kesimpulan dari 4 penilaian tadi. Jadi seperti ini kita lihat dari 4 penilaian. Kalau misalkan 4 penilaian itu yang bagus 2, contohnya pemahaman taktik dan kerjasama timnya sudah baik. Namun kesadaran posisi dan mobilitas geraknya perlu terus ditingkatkan atau terus berlatih. Nah, di sini ada nama penilainya. Nah, ini gambaran sederhana Kak dari kelompok kami. Mohon koreksinya, mohon perbaikannya untuk berikutnya. Oke, itu saja Kak. Mungkin ada tambahan dari Kak Ferry atau siapa? Monggo dipersilakan. Atau kelompok lain yang ingin menanggapi juga nggak apa-apa. Kak Edi kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Ya Kak Edi. Ya Kak. Bilang. Kelompok 2 ya? Berburu asesmennya belum ada tadi itu ya? Apa itu asesmen otentik atau manfaatnya, langkah-langkahnya? Ini di grup ada kelompok 3 yang sudah masuk. Sementara masih itu Kak. Masih itu ya, sementara ya. Oke. Kita lihat dulu. Bisa ini sih, kalau waktunya panjang sih, bisa berupa nanti kegiatan bentuk-bentuk latihan, terus nanti ada checklist juga. Lebih sederhananya seperti itu juga bisa. Ya, oke, nanti pas tuntas. Tadi kalau saya lihat di kelompok 2 itu indikatornya, kalau tidak salah itu. Ada yang berkembang, cukup mahir. Nah, ya apa-apa. Yuk kita kelompok lain gimana? Adakah tanggapan? Kalau nggak ada tanggapan kita lanjut nanti, atau tanggapannya bareng-bareng aja nanti setelah ketiga presentasi.
Kalau nggak ada tanggapan, kita lanjutkan kelompok 3 nih. Kelompok 3 yang sudah masuk modulnya. Saya mau coba share screen dulu. Kelompok 3 silakan segera siap-siap untuk presentasi. Ya, ini kelompok 3. Nih, di kelompok 3 ada Kak Joko, Kak Wahid, Kak Heru, Kak Bayu. Silakan Kak Joko dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasilnya. Di kelompok lain nanti silakan menanggapi atau memberikan masukan. Ya, silakan kelompok 3 yang ingin presentasi. Ini sudah saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Heru ya? Ya, izin Kak, di sini kami dari kelompok 3 akan mencoba memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Kak Joko, Kak Nur Wahid, kemudian saya sendiri dan Kak Bayu. Jadi di sini Kak Joko siap untuk memaparkan. Kak Joko atau Kak Wahyu? Kak Bayu. Kalau nggak ambil alih aja nggak apa-apa Kak Heru. Soalnya mengingat waktu yang sedang berjalan terus. Kalau nanti bisa menambahkan ya Kak Joko atau Kak Bayu dan Kak Nur Wahid. Ya, di sini pengertian asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Di sini kami menuliskan bentuk evaluasi yang menilai keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa melalui situasi yang mirip dengan kehidupan nyata. Di sini tujuan untuk mengukur sejauh mana siswa dapat menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks yang relevan dan praktis. Jadi ini untuk memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa. Kemudian dalam konteks PJOK, asesmen autentik bisa berupa kegiatan yang melibatkan siswa langsung praktek olahraga, kebugaran fisik, atau bahkan aplikasi konsep kesehatan, misalnya yang pertama itu ada keterampilan fisik. Di sini penilaian melalui pengamatan langsung terhadap kemampuan siswa. Kemudian yang kedua, simulasi. Di sini siswa dapat dinilai melalui simulasi situasi yang memerlukan mereka untuk menggunakan keterampilan atau pengetahuan yang telah dipelajari. Kemudian yang kelima ada portofolio. Jadi mengumpulkan bukti-bukti keterampilan perkembangan siswa seperti video, latihan, catatan kegiatan, atau laporan kesehatan. Kemudian yang keenam, proyek atau tugas praktik. Siswa dapat diberi tugas atau membuat program kebugaran atau kegiatan olahraga dan kemudian melaksanakan serta menganalisis hasilnya. Kemudian tujuan utama asesmen autentik siswa dalam menghadapi tantangan yang realistis, bukan hanya berfokus pada ujian atau tes tertulis yang hanya mengukur pengetahuan teoritis. Ini juga membantu guru melihat sejauh mana siswa Hilang suaranya Kak Heru.
Loh, hilang ya Heru. Anggota kelompok yang lainnya bisa meneruskan. Kak Bayu, Kak Wahid, Kak Joko bisa meneruskan. Ini Kak Heru. Terlempar ini Kak Heru nih. Nah, nih silakan Kak Heru. Oke, maaf Kak, terputus jaringannya. Ya, nggak apa-apa Kak. Lanjut Kak. Nah, Oke, di sini tadi nyampe mana ini Kak Kak, ya? tujuan. Iya, tujuan dari rubrik ya. Ya, tujuan utama asesmen. Oke. Ya, jadi tujuannya di sini yang pertama itu menilai keterampilan, kemudian memonitor perkembangan kemampuan siswa dalam bekerja sama. Kemudian 3, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki aspek yang masih kurang dan memotivasi siswa untuk berkembang lebih lanjut. Kemudian di sini kami membuat lembar observasinya. Yang pertama itu aspek yang dinilai itu ada teknik menggiring, kemudian yang kedua passing, yang ketiga ada teknik menembak. Sebenarnya masih banyak lagi Kak, cuman kami contohkan 3 dulu aja. Nah, di sini kami masing-masing itu ada deskripsinya ya, kemampuan dalam menggiring, kemudian ada skor-skornya. Nah, di sini skornya kami deskripsikan lagi lebih detail. Jadi untuk skor 1 itu apa, kemudian skor 2 itu yang bernilai cukup itu seperti apa, kemudian yang skor sangat baik, skor 3 itu deskripsinya juga sudah kami cantumkan. Nah, itu ada keterangan skornya Kak yang terakhir. Oke, mungkin itu yang dapat kami paparkan dari diskusi kelompok 3. Dari kelompok lain atau mungkin dari kelompok 3 yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Enggak, Kak. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3, luar biasa ini. Pergurunya mantap. Kalau belum ada, kita lanjut kelompok 1, baru nanti kita kupas semuanya. Oke, kita lihat kelompok 1 dulu. Kita lihat hasil kelompok 1. Ini sudah dikirim ke saya. Silakan kelompok 1 yang ingin memaparkan. Rubrik penilaian diri dalam permainan sepak bola.
Silakan kelompok 1. Ini hasilnya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 ini Waalaikumsalam. intinya sama-sama belajar, nggak ada yang salah dan yang benar. Intinya tentang asesmen penilaian diri itu sistemnya ini untuk memberikan gambaran diri sendiri untuk menilai diri sendiri, untuk kemudian untuk menilai untuk suatu pembelajaran diri untuk supaya introspeksi diri yang lebih baik lagi. Nah, aspek yang dinilai itu yang pertama itu aspek dasar, terus yang kedua kerjasama tim dan disiplin dan etika. Intinya untuk kalau teknik dasarnya sama yang kelompok lain, intinya sama, mengiring, menendang dan mengumpan, tipping, passing dan lain-lain. Dan untuk penilaiannya itu seperti kita menilai kemampuan anak untuk mengoper atau menendang bola itu caranya gimana. Dan yang kedua itu yang dinilai dari kerjasama tim, itu baik dan tidaknya atau kekompakan atau yang lain-lain. Yang penilaian ketiga itu disiplin dan nambah etika. Disiplin dalam asesmen penilaian diri itu seperti itu. Mungkin evaluasinya itu tujuannya kemampuan untuk berperan aktif dalam permainan sepak bola itu dan menilai diri sendiri supaya lebih objektif dalam melakukan permainan sepak bola. Kira-kira seperti itu aja, Kak. Kalau ditambahkan Kak Aris silakan pemahamannya sedikit aja lagi. Apa-apa Kak, belajar. Oke, luar biasa untuk ketiga kelompok yang membahas tentang asesmen otentik. Oke kakak, kita kupas saja ya. Kita kupas bareng-bareng. Kakak tadi sudah berburu tentang asesmen otentik. Saya tertarik yang ini, yang dari kelompok 2 paparkan tadi. Suruhnya coba saya screen dulu. Oke, kelompok 3 menuliskan bahwa pengertian asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK adalah bentuk evaluasi yang menilai keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa melalui situasi yang mirip dengan kehidupan nyata. Asesmen ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa dapat menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks yang relevan dan praktis. Jadi kakak-kakak, asesmen otentik ini kelompok 3 tadi itu yang sudah menjelaskan penerapan bentuk dalam konteks yang nyata. Tadi sudah ditulis rubrik-rubriknya. Apa ya?
Ini kelompok rubrik observasi guru, asesmen otentik pembelajaran sepak bola. Panduan penggunaan rubrik, tentang rubrik. Oke. Jadi kakak-kakak, pada dasarnya, nah nih, ya kak, asesmen otentik ini untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan yang lebih realistis. Jadi asesmen otentik ini gimana ya bahasa yang lebih enaknya itu, kita cari dulu biar kita memahaminya lebih gampang. Kakak tadi kan udah membaca modul ya, udah membaca modul di LMS kan? Ya Kak, sudah sebagian tapi Udah ketemu tentang pengertian asesmen otentik? Nah, tadi kan tugas pertama kan kita berburu tentang asesmen otentik. Yang kedua, bagaimana penilaian diri. Penilaian diri. Terus yang kedua, tugas kedua, yang kelompok 2, penilaian oleh teman. Yang ketiga, lembar observasi. Tadi sudah dijelaskan, dipaparkan satu-satu, bahwasanya yang berburu lengkap di kelompok 3. Jadi ada pengertian asesmen otentiknya. Jadi biar kita memahami satu sama lain, Kak. Jadi asesmen otentik kan ini pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Jadi kakak-kakak, keterampilan, pengetahuan ini jadi satu. Biasanya yang kita nilai biasanya kan ada 3 tuh ya, kognitif, psikomotor, dan apa lagi ya, afektif ya kalau tidak salah itu. Biasanya kan ya sudah. Jadi kalau saya biru direvisi Kak. Kalau tidak salah kita biasanya melakukan penilaian kan penilaian afektif, psikomotor, dan kognitif. Kalau tidak salah seperti itu ya. Yang biasa kita berikan. Nah, kalau di asesmen otentik ini keterampilan dan pengetahuan itu jadi satu Kak. Jadi kayak peserta didik itu lebih mendemonstrasikan. Jadi lebih kayak apa ya? Demonstrasi. Ya dia bisa praktik, ya dia juga bisa menjelaskan. Meskipun nanti dalam bahasanya dia terbata-bata ya. Apa kosakatanya SPOK-nya enggak teratur lah SPOK-nya. Itu enggak apa-apa. Maksud enggak pengertian asesmen otentik ini? Sudah ada gambaran belum? Sudah Kak, kalau saya sudah. Sudah ada gambaran dan jelas. Oke. Nah, jadi seperti itu Kak asesmen otentik. Jadi lebih real, lebih gimana ya? Nah. Oke, kalau sudah ada gambaran, nanti kakak-kakak bisa lebih dibaca lagi modul 2.6-nya kalau memang masih ada yang. Tapi kalau saya lihat rubriknya, kakak-kakak membuat asesmen rubriknya ini baru capai indikatornya kakak. Jadi harapannya Kak, ini kelihatan ya, ini harapannya dikasih level Kak. Skor 1 itu level berapa? Skor kurang itu, ini skornya 1 nih ya, cukup 2, baik 3.
Nah ini juga sebenarnya udah termasuk apa level ya, namanya level ya ini ya. Skor ini level ya anggap aja ya. Jadi untuk mengingatkan kakak dikasih level kak. Jadi nanti ketika siswa dalam teknik menggiring bola, misalnya belum cukup, berarti dia masuk di level berapa? Level ya tingkatan sih, tingkatan. Ini kayaknya sama dengan skor ya. Gimana ya bahasanya? Sama gak sih? Skor sama level kira-kira sama gak sih kak? Kira-kira? Kak aku pusing sendiri. Ya, skor itu hanya untuk memberikan gambaran ketika dia kurang, misalnya skor 1, berarti kayak siswa belum mampu misalnya menendang, oh dia masuk di bab kurang. Kalau skor yang kakak tampilkan itu, mungkin kalau gambaran saya itu untuk memberikan tingkatan saja kak. Oh tingkatan 1 kurang, skornya 1, berarti siswa ini belum mampu misalnya menendang. Kedua, dia nanti sudah bisa menendang, mungkin gitu kak, mungkin pendapat pemikirannya. Oke. Nah, berarti bisa disamakan dengan level berarti ya. Kalau misalnya kurang levelnya baru level 1 gitu ya. Nah, iya. Ya makanya saya ini tak sama-sama ini. Pemilihan katanya kak itu kayaknya kak yang kurang tepat. Iya. Cuman beda bahasanya saja, cuman tujuannya ke situ intinya. Tujuannya sama gitu kan. Iya. Oke. Nah, berarti sudah cukup ini. Jadi bahwasanya nanti ketika kelompok untuk penilaian diri, penilaian antar teman, lembar observasi, kakak-kakak sudah bisa memahami. Harapannya sudah bisa memahami. Oke kak, kita lanjutkan aja. Ini nanti sambil membahas kakak review hasil kerja kelompok kakak tadi. Kita review tentang asesmen otentik. Oke kak, nah kakak tadi udah mereview hasil belajar. Nah ini kak, ini ada pertanyaan. Nih, harapannya kakak tadi udah berburu, sudah memahami tentang asesmen otentik dari pengertian yang sudah disampaikan dari kelompok 3. Nih, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran? Nih, ada gambar gambar sebelah kanan. Yang mana kak? Yang sebelah kanan kak. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Yang ini? Ya. Oke. Mengapa kak kira-kira? Karena dia di situ langsung kak praktek itu apa ya, saling mengoper ya. Kalau yang A itu kan cuman dia lari zigzag gitu kan. Jadi lebih nyatanya itu yang sebelah kanan kalau menurut saya kak. Berhadapan dengan lawan kayaknya itu. Iya, jadi dia memberikan pengalaman yang nyata gitu. Oke. Ada yang lagi? Ada yang lain? Silakan yang lain. Sebenarnya Kak Aris, silakan. Garis. ya ini ya namanya kita berpendapat ya. Kalau dilihat dari kedua gambar itu dua-duanya merupakan bagian dari asesmen autentik itu. Karena kedua-duanya langsung menunjukkan kemampuan di lapangan, jadi langsung melakukan mereka. Baik itu tes keterampilan gerak, di situ ada dribbling, dia langsung melakukan. Kemudian yang satu asesmen sepak bola, mereka melalui aktivitas bermain sepak bola. Jadi secara kalau pendapat pribadi ya, cuman nanti silakan simpulkan oleh Kak Fasil aja nanti.
Dari kedua gambar itu yang merupakan asesmen autentik. Karena ini sama-sama langsung melaksanakan secara nyata. Jadi langsung terjun melakukan kegiatan yang bisa langsung dilihat dari semua kegiatan mereka. Mungkin itu Kak, dua-duanya merupakan bagian dari asesmen autentik. Cukup. Oke kakak-kakak. Ntar kak ya, tadi ada gangguan. Oke, langsung kita simpulkan aja kakak-kakak. Dari kedua gambar ini. Jadi kecil. Nah, jadi dari kedua gambar ini yang lebih otentik ini adalah yang gambar kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kenapa ini dibilang lebih otentik? Nah, kita kembali lagi ke pengertian yang sudah dipaparkan kelompok 3 tadi tentang asesmen otentik adalah bentuk evaluasi yang menilai keterampilan, pengetahuan, dan sikap saya melalui situasi yang mirip dengan kehidupan nyata. Jadi gambar yang ketiga ini dia menggiring ini menggiring dan menendang. Ini menggiring ya, menggiring melewati lawan. Nah, kalau pemain A yang membawa bola ini bisa melewati lawan dengan lolos, sebenarnya lolos, menggiringnya bagus,
berarti dia kan sudah bisa melewat apa ya? Bahasanya gimana ya? Nyata langsung dipraktek real. Jadi ada lawan. Kalau di yang zigzag ini kan nggak ada lawannya ini. Cuma dribbling, tapi tidak ada apa ya? Tidak ada lawan ini bahasanya apa ya? Yang merebut, lawan yang merebut gitu. Jadi lebih kayak di kehidupan nyatanya lebih ke ini. Jadi gimana bahasanya ya kak ya? Kira-kira yang enak. Tapi kakak paham ya maksudnya ya? Kehidupan nyata. Paham. Kalau ini kan nggak ada misalnya kita membawa bola tuh nggak ada yang mau merebut gitu loh. Kita jalan aja gitu loh. Nah, jadi ya kayak biasa aja, das gitu, bawa bola jalan. Kalau ini kan ada yang mau merebut. Jadi bagaimana caranya bola kita ini tidak kerebut oleh tidak kerebut oleh musuh. Nah, pasti kita punya teknik yang lebih kan, untuk menggiring nih, mendribbling. Nah, jadi seperti itu asesmen otentiknya itu seperti itu ya. Kembali lagi harus ada di level. Pakai level kak. Pasti kan soalnya kenapa pakai level? Di kelas kan pasti levelnya kan berbeda-beda kak peserta didiknya. Ada yang mahir, ada yang berkembang, ada yang sedang, ada yang cukup, bahkan ada yang belum bisa sama sekali. Makanya menggunakan level. Oke. Jadi gambar yang lebih otentik yang ini kak ya, yang dengan kehidupannya nyata. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Ya, yang jelas aktif. Nah, ini kan pasti memperhatikannya. Ini yang gambar baju merah mencoba merebut, yang baju biru mencoba mempertahankan bolanya untuk menghindari, yang praktek mendribling. Nah, bagaimana perlibatannya peserta didik dalam proses ya aktif, sama-sama aktif. Oke. Nah, bagaimana kakak merancang asesmen otentik untuk melalui aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas dan unit. Nah, ini kak, langkah-langkah mendesain asesmen otentik kak. Yang pertama, yang jelas identifikasi tujuan pembelajaran kak. Nah, terapkan kriteria atau ketercapaian tujuan pembelajaran. Pilih aktivitas atau tugas otentik. Yang keempat, rancang rubrik penilaian. Tadi kakak sudah bisa merancang Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Nah, ini kayak yang tadi itu lebih langsung praktik real. Beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Lakukan uji coba. Ini ada 7 langkah untuk melakukan. Oh, masih ada lagi. Nah, yang ke-8, dapatkan umpan balik. Yang ke-9, revisi dan peningkatkan. Yang ke-10, refleksi. Jadi ada 10 langkah dalam membuat asesmen otentik itu. Ini kak ya. Nah. Tadi kakak udah menemukan modul ini kakak kira-kira? Langkah mendesain asesmen otentik. Ada pertanyaan kak? Kira-kira? Sementara belum kak. Sementara belum.
Diskusi udah, presentasi udah. Soalnya kita udah mau di ujung akhir nih, Kak. Nah, ini udah masuk refleksi. Habis refleksi, selesai, Kak. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, apa hal baru yang Kakak dapatkan dari sesi diskusi ini? Ini belum banyak banget yang dapat nih. Saya merasa juga belum banyak memberikan apa ya? Memberikan yang lebih juga ini. Baru sedikit aja nih saya berikan. Tapi kakak memahami ya asesmen autentik itu seperti apa? Ya Kak, paham. Ada gambaran udah enggak? Udah ada gambaran ya? Harapannya. Nah, kalau udah ada gambaran, seneng. Maksudnya apa ya? Nanti kakak membuat asesmen autentik itu harapannya sudah bisa gitu loh. Oke Kak, kita bahas langkah-langkah tadi sudah. Nanti kalau kakak kurang apa agak masih agak belum jelas, nanti bisa chat pribadi nggak apa-apa Kak. Kita langsung masuk materi yang bahas yang tadi Kak, apa yang terakhir penilaian diri, penilaian dari teman, lembar observasi, penilaian guru. Penilaian diri itu bisa menggunakan angket Kak, angket kayak mengevaluasi diri kita sendiri Kak, refleksi diri sendiri itu. Tentang rubrik checklist, apakah hari ini saya misalnya bisa menendang, checklist kalau bisa terus bisa, kalau belum, apakah kamu sudah bisa, ya tidak juga bisa. Terus kalau penilaian oleh teman itu bisa checklist juga bisa dengan isai, jadi dideskripsikan. Misalnya peserta didik A, dia dilihat dari asesmen autentiknya luar biasa. Jadi teman yang lain bisa mendeskripsikan bahwa siswa atas nama A sangat luar biasa, mampu menggiring bola dengan baik, bahkan bisa melewati lawan dengan sempurna, seperti itu. Bisa juga. Terus penilaian observasi guru itu bisa dengan lembar observasi. Ya, salah satunya dengan tadi itu yang sudah digambarkan kakak-kakak, rubrik-rubriknya tadi itu, cuma tambahannya dikasih level Kak. Gimana Kak? Ada pertanyaan? Kak, izin bertanya. Siap. Heru, silakan. Kalau untuk penilaian yang dari teman, untuk kelas yang rendah itu gimana Kak ya? Maksudnya kelas 1, kelas 2 itu kan. Kadang di kelas 1, kelas 2 itu masih belum lancar untuk menulis dan membaca gitu kan. Itu bisa kita ganti dengan bentuk seperti apa ya? Kalau untuk di kelas bawah, biasanya itu ya repot juga ya. Soalnya
ini ya, ya tadi itu kemampuan tadi itu ya. Iya kak. Untuk Kadang huruf aja masih gimana? belum terlalu ini apa. Mungkin bisa bisa dengan ini kak, dengan dibantu dengan checklist. Checklist dalam artian kalau misalnya peserta didik yang menilai misalnya, tapi kan kalau yang checklist itu biasanya kita sudah punya jawabannya kan, misalnya menendang menggunakan kaki bagian, teknik menendang bola ada berapa, ada 3, nah, kita sudah punya jawabannya kan. Nah, pasti kalau yang di kelas bawah itu, tapi kelas bawah itu kalau tidak salah masih ini kan kak, kalau tidak salah ini terampil belajar gerak kan, belum. Iya, ya cuman lempar tangkap gitu kan. Dasar-dasarnya gitu. Belum menjelaskan kan kalau tidak salah. Belum Kan? Maksudnya untuk kalau penilaian yang kita mau menerapkan nih, yang penilaian dari teman gitu kan, itu bisa nggak kira-kira di kelas bawah itu kak? Kayak bisa kak, tapi disesuaikan dengan kemampuan, dalam artian misalnya kakak mau lempar tangkap nih, nah di rubriknya itu lempar tangkap, terus misalnya ini kolom lempar, anak yang menilai melihat dia bisa melempar, melempar dan ditangkap, itu kan sudah dilihat dari dia sudah, oh dia bisa melempar, dinilai sama dia kan gitu. Nilainya nilai asesmen teknik ini bukan dari hasil kak, hasil apa ya, hasil misalnya lemparannya bagus, tangkapannya bagus, tapi lebih ke proses kak, ontentik dari proses. Jadi kalau dia memperhatikannya dengan baik, gimana ya, praktiknya baik, terus caranya juga baik, kali masuk itu bisa kak, tapi kembali lagi kak, disesuaikan dengan kemampuannya kak. Kira-kira gimana? Soalnya di kelas rendah itu juga juga lumayan ya, kita yang ngomong kan istilahnya kan. Iya. Oh berarti kayak dibuat gini aja mungkin ya, kalau penilaian dari teman itu dikasih kayak semacam emot gitu ya mungkin, kalau menurut mereka itu bagus berarti ini saya bisa bagus, nggak apa-apa, boleh. Oke. Bisa itu. Gimana kak? Sudah ada gambaran? Sudah kak. Oke, kita jam 3 kak, udah. Nah, kita masuk ke refleksi kak, refleksi dan pesan kunci. Silakan kak, yang ingin merefleksikan dari asesmen autentik ini, kira-kira siapa? Atau kalau enggak, tulis di kolom chat. Silakan kak. 2 menit aja kak. Harapan saya kakak-kakak tadi berburu asesmen autentiknya sudah lebih maksimal harapannya. Ya nggak apa-apa Kak Galih. Nah, silakan Kak Galih ngisi refleksi hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses modul 2.6. Silakan Kak.
Tanya mau open mic, gak apa-apa, perwakilan. Asesmen formatif, pilihan ganda atau isian. Oke, boleh. Nah. Oke, kakak-kakak, sambil nunggu. Jadi kakak-kakak, pesan kuncinya adalah asesmen membantu pembelajaran anak. Yang kedua, pelibatan murid dalam asesmen. Jadi dalam asesmen itu murid harus diperlibatkan, Kak. Jangan sampai tidak dilibatkan. Ini ada Kak Galih. Jika praktik menggunakan rubrik, Kak. Oke, nanti Kak Galih dapat membaca modul 2.6, Kak. Ini Kak Heru, hal yang baru didapat memberikan pengalaman yang nyata sesuai dengan asesmen autentik sehingga murid mendapatkan pengalaman yang nyata juga. Oke, luar biasa Kak Heru. Jadi kakak-kakak, asesmen autentik ini lebih tepatnya dijadikan satu dan dipraktikkan autentik. Tapi sesuai lagi levelnya, tingkatannya. Jangan sampai di dalam kelas kakak-kakak misalnya terdapat peserta didik berbagai jenis. Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang mahir, ada yang cukup. Nah, itu sesuai levelnya, Kak. Yang level mahir tingkatannya tinggi, yang khusus, yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan khususnya. Nah, itu kakak-kakak juga harus bisa mendesainnya, mendesain apa yang harus dilakukan. Tadi kakak-kakak sudah belajar tentang materi sepak bola untuk mengasesmen materi sepak bola. Nah, ini Kak, jika di dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen autentik yang dapat autentik dan rubrik yang dibuat. Nah, oke. Nah, itu nanti kakak silakan buka di modul 2.6-nya, nanti pelajari lebih dalamnya. Pelajari lebih dalam tentang asesmen autentik. Bagaimana penerapan asesmen autentik. Nah, tujuannya, langkah-langkahnya seperti apa, rubrik-rubriknya seperti apa. Kakak bagaimana penerapan ke depannya. Oke, Kak. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Mudah-mudahan sudah diwakili sama Kak Heru semua. Oke, kalau cukup selesai Kak materi sesi hari ini, kita cukupkan. Tapi saya merasa hanya sedikit ini Kak yang saya berikan materi kali ini. Tapi harapannya kakak-kakak sudah lebih memahami dari materi yang sedikit ini tadi yang sudah kita bahas tentang apa itu asesmen autentik. Ya Kak ya, bisa ya? Oke, bisa dimengerti. Paham. Siap, Kak. Oke, kita masuk sesi terakhir. Foto Kak. Ya. Yuk, open mic. On cam. Silakan Kak siapa nih? Kak Edi ya yang biasa. Kak Edi monitor. Yuk, Edi. Adakah? Ese Zoom. Atau Kak Heru? Saya pakai HP, Kak. Pakai HP? Oh. Ya.
Kak Edi ini kayaknya lagi ke belakang nih. Ayo kalau nggak saya aja ya. Pak Wahyu gitu. Pak Wahyu bisa? Pak Wahyu. Gak bisa aku. Tinggal foto Gak aja. bisa aku. Belum. Oke, siap. Apa Sudah, gini? saya aja yuk. Apa gini? Yuk, siap. Ambil posisi, Kak. Tiga, dua. Oke. Oke, Kak. Cukup, Kak. Terima kasih pembelajaran hari ini. Assessment otentik. Dan diingatkan kembali, Kak. Besok ada post test. Harapannya post testnya kakak dapat nilai yang lebih tinggi daripada yang kemarin. Ini kayak baru nongol. Dan nanti kakak hari Jumat kita akan ada Zoom lagi tentang aksi nyata, persiapan aksi nyata. Nanti kita mulai malam ya Kak, malam 1 ya. Soalnya saya dari pagi sampai sore itu ada ini ada kegiatan pelatihan souvenir di sekolah. Malam 1 jam 7 kira-kira gimana Kak? Manut ya, Kadiska Kak. Insya Allah. Oke. Manut Ya, Kadiska, Oke, siap. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat ini mengerjakan tugas-tugasnya. Dan jangan lupa tugasnya di-upload kembali untuk melengkapi tugas kakak-kakak. Dan jangan lupa besok ada post tes akhir. Oke. Mudah-mudahan kakak dapat melakukannya dengan maksimal dan dapat nilai yang memuaskan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya.